Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Senang kalian hari ini berada di kelas 5? Kelas Senang, naik. Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bagaimana rasanya? Sedap, Bagaimana sedap. rasanya, anak-anak? Senang, Bu. Ya, Senang, Bu. rasa senang ini mari kita rasa syukuri ini dengan berdoa. Coba pimpin Samsul untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Kita lanjutkan sekarang dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Coba Aris pimpin temannya untuk bernyanyi Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Nah, ya baik, selesai. Dengan adanya Garuda Pancasila ini kita harus bersyukur. Tanpa Garuda Pancasila kita tidak akan menjadi negara Indonesia. Ibu lanjut sekarang absen. Ibu absen dulu ya. Bu ada. Ya, Bu. Ada, Bu. Aris ada. Ada, Bu. Fadila. Novi. Ada, Bu. Ya. Ya sudah, terima kasih semuanya sudah pada mau mengikuti. Hari ini kita lanjut sekarang membaca. Seperti biasa kita membaca. Di sana di pojok baca sudah ada banyak macam-macam buku. Kalian bisa pilih membaca buku apa saja di sana. Kalian baca di pojok bacaan yang kalian sukai. Ya, Premori. Ibu tanya ya. Coba Novi. Itu buku. Buku di depan sampulnya bergambar apa, Novi? Gambar burung Garuda, Bu. Oh iya. Judulnya? Untuk oncom. Garuda, Bu. Ada yang Oh ya, isi. Ada yang tahu isinya? Masih ingat isinya, Novi? Isinya apa? Isinya menceritakan arti lambang-lambang di itu, Bu. Lambang Garuda Pancasila. Ya, bagus, pinter. Jadi dengan membaca kita bisa tahu isinya. Dengan sampulnya kita tahu apa yang mau kita baca, berarti tentang Garuda. Ya, kita bisa lihat apa yang kita inginkan, ilmu yang kita inginkan, informasi apa yang kita inginkan, kita bisa lihat dari sampulnya dulu ya. Lalu kemudian judulnya, lalu baru isinya, baru kalian ketahui. Sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini belajar tentang organ gerak hewan. Di mana di sini kalian bisa nanti menyebutkan alat geraknya bersama fungsinya. Kedua, kita belajar tentang ide pokok. Sudah kan ide pokok di kelas 4? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu tampilkan sesuatu buat kalian.
Sudah tampil ya anak-anak? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Suaranya saja, Bu. Oh, suaranya saja ya? Oh iya, ini. Perhatikan. Sudah tampil kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hilang Ya, lagi, sudah. Bu. Lucu enggak kucingnya? Lucu, Bu. Lucu sekali, Bu. Ibu tanya ya. Bisa menari kucingnya. Ya, kucingnya bisa menari ya. Nah, coba ibu Jalan-jalan, tanya ya, Bu. bagaimana nanti seandainya kucing itu kakinya patah? Apa yang terjadi? Ada yang bisa Pincang, jawab? Dia tidak bisa menari lagi, Bu. Tidak bisa jalan, Bu. Ya, alhamdulillah bisa jalan lagi. Ada lagi? Tidak bisa menari lagi. Iya, benar. Sekarang kita mau Sedih, Bu, belajar sedih. tentang organ gerak. Kita akan belajar tentang organ gerak. Bagaimana kita mau tahu tentang organ gerak? Nah, Ibu bagikan coba LKPD, nanti kalian belajar bagaimana mencari yang namanya Ibu bagi kelompok ya, organ gerak. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba kelompok yang pertama Ibu bagi Haris, Mas Rikatun, Wuwu, dan Reni. Kelompok kedua Novi, Samsul, dan Fadila. Turun. Selanjutnya kemudian Mori. Nah, dari kalian tadi kalian sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya, jadi beberapa kelompok kalian diskusikan. Yang pertama yang harus jawab adalah bagaimana kalian mencari organ gerak. Ada berapa? Kemudian disebutkan fungsi dari alat gerak itu sendiri. Fungsinya apa? Yang ketiga, jika tidak ada alat gerak itu apa nanti jadinya? Ibu kasih beberapa media yang bisa kalian pelajari di sini ya. Kalian pelajari. Udah ada suaranya ya? Tidak ada, Bu. Ya. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, betul. Ide pokok suatu paragraf. Apabila paragraf utama disebut Lanjut ya. Sambil diskusikan ya. Ya, Bu. Pokoknya sambil didiskusikan ya. Tadi ya. Ya, Alat Bu. gerak. Fungsinya apa ya? Nah, di sini kalian diskusikan sama temannya. Ya, di sini apa? Kalau ada yang mau ditanyakan ke Ibu, tanyakan ya. Ini. Ya, kalian juga bisa membacanya di teks ya. Di teks bacaan kalian di halaman 3. Coba baca.
Dibuka itu, di sana banyak yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian carikan informasi, kalian kumpulkan menjadi satu lalu didiskusikan bersama teman-teman kalian. Pre-memory. Ya. Sudah. Tugasnya. Sudah, Bu. Ya coba. Apa Sudah, tugas? Bu. Ya sebentar Ibu tampilkan ya tugas-tugas kalian. Ibu Guru, suaranya Bu Guru nggak masuk. Iya maaf tadi Ibu ada sedikit. Guru mana ya? Barusan ada sedikit ada teman Ibu yang teman kantor yang ada kepentingan. Coba kalian presentasikan yang kelompok pertama, coba presentasikan tentang organ gerak, fungsinya, kemudian itu. Ada yang presentasikan yang nomor 1, kelompok 1? Ya, coba. Itu Bu, soal yang pertama Bagaimana cara mencari organ gerak itu loh Bu, saya kurang paham. Ya, organ gerak di sini ada 2 ya. Terdiri dari gerak pasif dan gerak aktif. Kalau pasif ya seperti tulang, ya. Kalau aktif itu dari otot. Ya, kalau tulang itu tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak dengan sendirinya, ya. Jadi yang aktif, yang mengaktifkan adalah otot, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang ditanya lagi? Ada yang ditanya? Cara mencarinya itu tadi loh Bu. Ya, tadi kan sudah ada pembelajarannya, belum ada yang jelas Mas Yaan, belum ada yang ngerti, ulang ya. Yang kedua fungsinya. Nah, fungsinya biasanya ada yang untuk berjalan, untuk melompat, berenang, kemudian ada yang terbang, ada banyak lagi contoh. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Bu. Sudah? Coba. Bu. Sudah Bu. Ya, tugasnya ya, coba presentasikan yang kelompok 1. Pre-memory. Tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk tangan. Ganti selanjutnya ya. Ya, pre-memory. Nah,
Ibu, sebelum ganti ke pelajaran yang lain, coba Ibu minta untuk bertepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mari kita lakukan tepuk tangan. Nah, tadi sudah ada ya tentang fungsinya, kemudian organnya, bagaimana caranya menjaga kesehatan organ. Jadi kalian itu sebuah paragraf. Masih ingat kan pelajaran kelas 4? Ingat, Bu. Coba kalian kerjakan sekarang. Ini sudah ya yang kelompok sekarang individu, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Bu, saya izin ke kamar mandi ya, Bu ya. Ya baik Rani. Ya sudah. Sekarang Ibu nilai sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kumpulkan nilainya. Baiklah. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana organ gerak hewan ataupun manusia. Organnya ada berapa? Ada berapa tadi? Ada berapa macam organnya? Ada berapa? Ada dua. Ada Dua, Bu. Iya. Terdiri dari apa Organ pasif, organ aktif. saja? Bulan. Dan Kemudian Iya. fungsinya apa Pasif saja? sama dan otot. Berfungsi untuk apa saja? Untuk menggerakkan Ya. Apa untuk apa saja? tubuh. Ya, seperti apa? Berjalan. Apa lagi? Berenang. Mengambil sesuatu. Nanti pada akhirnya kita harus bisa menjaganya. Kalau terjadi sesuatu alat gerak organ gerak kita, maka kita tidak bisa apa. Bagaimana cara menjaganya kita? Menjaga organ kita? Ya, benar. Tidak minum perlu susu, Bu. Ya. Ya, jadi kita harus menjaga organ kita agar jangan sampai terjatuh, mengalami kecelakaan dan sebagainya. Begitu? Ya, baiklah. Ya, Bu. Kemudian Ibu tanya, Ibu lanjutkan pelajaran besok itu akan kita bahasnya ya. Bagaimana kita nanti menentukan dan menemukan ya, ide pokok. Bagaimana kita menemukan ide pokok menjadi sebuah gambar ilustrasi ya untuk pelajaran besok ya. Jadi kalian besok harus bawa buku gambar. Kemudian kalian untuk besok bawa kartu. Gimana anak-anak pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah senang? Pelajaran apa saja yang kalian dapat hari ini? Berenang, Bu. Organ gerak. Alat gerak. Paragraf. Membuat paragraf. Iya. Ibu kasih nyanyian ya, biar ingat ya nanti ya. Bu, waktunya istirahat. Iya Ibu. Iya. Baiklah. Nyanyiannya memori. Sekarang Ibu minta berdoa. Ya. Teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sudah. Kalian boleh pulang dan di jalan
berhati-hati ya. Ya, Bu. Jangan Ya. sampai jatuh. Ibu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ke rumah tetangga, Maaf Bu. tadi itu gara-gara video tidak bisa keluar mentah jadinya. Konsentrasi Bu ya. Buyar, Bu ya. Ya, gara-gara mental itu. Buyar semua. Oke. Pulang ke Oh, rumah kalau tetangga, tiara Bu. nggak tahunya tidak bisa keluar. Baik. Kita langsung saja nih Bapak Ibu ke Bu Mafikatun untuk apa? Iya, Ibu. Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih. Saya tadi melihat cara pengajaran Bu Yatin. Saya salut nih sama Bu Yatin. Meskipun terkendala sinyal, Bu Yatin terlihat tenang dalam penyampaiannya. Terus yang kedua, dalam awal pembelajaran tadi Bu Yatin sudah mengaitkan dengan tujuan pembelajarannya menggunakan pendekatan problem based learning kayaknya. Itu tadi sudah dimunculkan, jadi anak-anak menjadi komunikatif untuk melihat tayangan video tentang gerak pada hewan seperti itu. Terima kasih. Halo. Dewi Ira. Iya, Dewi. Dewi. Ya, bukan sinyal Ibu, karena tangan ini ngopak-ngatik, tidak tahunya kelihatan. Saya meninggal, Pak saya meninggal, jadi ada tes. Kalau tes pisah, kalau gejala itu Baik, dari saya ya Bu. Tadi Bu Atin, saya kira sudah memenuhi mulai dari kegiatan inti pembelajaran, sudah ada pembiasaan siswanya, asesmennya juga sudah ada. Bu Dewi. Nggih. Nggih. Bisa didengar Bu. Halo Bu Dewi. Halo, Ya, bisa, suaranya masuk. masuk. Ira gimana? Jelas orangnya Ibu. Bisa. Nggih. Menurut saya punya tadi kegiatannya Bu Atim sudah bagus dan sudah memenuhi mulai dari intinya ada salam dan kebiasaan dan semuanya intinya juga sesuai tujuannya juga sudah. Menurut saya sudah bagus. Ya, Terima kasih. terima kasih untuk masukannya Bu Ira ya. Ada yang lain dari teman-teman? Tampaknya kita hari ini memang mirip-mirip gitu ya kendalanya, mulai dari sinyal, kemudian akhirnya konsentrasi berantakan gitu ketika share video tidak bisa dan seterusnya gitu ya. Rata-rata kendala teknis. Oke, baik, kalau dari Bapak Ibu tidak ada. Mana Bu Yanti? Halo Bu Yanti. Oke. Cik Bu, matur suwun. Masukan dari saya ini seperti yang saya sampaikan ke Bu Krida untuk Bu Yatim, nanti jangan sampai menyebut lagi kalimat belum ke pelajaran yang lain. Kita tepuk tangan dulu, jangan sampai ya Bu ya. Nanti pada saat PPL-nya. Oke. Iya, Jadi memang ya apa ya? Memang harus hati-hati dalam penggunaan kalimat. Terus untuk kendala ya gimana ya Bu? Kalau sudah kendala memang semuanya buyar itu memang pasti. Jadi mudah-mudahan nanti di PPL tidak ada kendala yang berarti, walaupun mungkin
sudah diantisipasi tetapi tetap ada kendala, ya harus kita siap apa ya, kalau muncul kendala-kendala itu. Jadi masukan dari saya hanya satu, saat nanti PPL untuk Bapak Ibu yang lain, pada saat inti penyampaian inti, tolong tidak membawa buku, gitu. Jadi tidak membawa buku. Jadi jangan sampai pada saat penyampaian inti itu panjenengan membaca kayak membaca materi begitu loh Bu. Di tangan sebelah kiri itu ada buku. Itu nanti akan kelihatan di videonya. Jadi akan mengakibatkan mungkin penilaiannya agak kurang gitu. Jadi jangan sampai, sekali lagi jangan membawa buku. Nah, lebih baik panjenengan antisipasi ada tayangan PPT dan sebagainya, itu sangat-sangat membantu untuk panjenengan nanti PPL. Oke. Jadi nanti akan kelihatan kalau Bapak Ibu praktek PPL itu membawa buku, jangan sampai. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, anak-anak itu dikondisikan benar sehingga pada saat penyelesaian PPL secara luring, suasananya yang hidup, yang menyenangkan, medianya siap, modenya siap, LKPD-nya siap, dan itu supaya supaya mencapai nilai yang bagus, karena endingnya nilainya bagus, lulus kan begitu. Ya, jadi untuk hari ini sudah cukup bagus ya dilihat. Mungkin karena bahasanya aja yang logatnya sudah seperti itu, jadi ya mungkin nanti waktunya pada saat mengajar apa itu panjang, mungkin bisa agak di itu saja Bu Dewi, Bu Yatim, terima kasih, mohon maaf. Ya Ibu, makasih Bu pemasukannya Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk catatan-catatan gitu. Bu Yatim, berarti mungkin kalau untuk ini persiapannya mungkin dilatihkan dulu gitu untuk sharing videonya sehingga tadi tidak terjadi kegagalan gitu. Kalau memang karena kendala sinyal ya tunggu dulu sampai itu kan kalau di game itu kelihatan ya pada saat kita sharing, kalau memang sharingnya berhasil itu di layar kita kan juga akan muter-muter begitu, akan kelihatan begitu. Jadi agak sabar dalam menunggu proses kalau memang kendalanya adalah sinyal. Iya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini untuk Bapak Ibu semuanya, tidak hanya untuk Bu Yatim, tadi Bu Yanti sudah wanti-wanti begitu ya, berpesan betul bahwa pada saat Bapak Ibu nanti itu penguasaan materinya sudah harus sangat baik, sehingga kita tidak memerlukan alat bantu yang berupa buku, kemudian kita baca di buku. Buku tetap yang mengurangi penilaian itu adalah ketika Bapak Ibu membaca sama persis konsep dengan apa yang ada di buku, sehingga itu tidak mempermudah siswa dalam memahami materi gitu. Kemudian penyederhanaan konsep itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, ketika pemain apresiasi itu apa toh? Saya biasanya kalau Ibu begitu ya. Saya cari sampai titik yang sederhana. Apresiasi apa? Oh iya, persepsi itu adalah teori bla bla bla. Itu maksudnya apa? Saya kan begitu. Sebenarnya adalah untuk mencari titik yang paling sederhana, yang paling gampang untuk dipahami oleh siswa. Begitu ya. Sehingga Bapak Ibu ada baiknya jika ada konsep yang menggunakan bahasa-bahasa yang cukup tinggi atau mungkin kalimatnya terlalu panjang, itu Bapak Ibu bisa sederhanakan untuk penyampaiannya ke siswanya. Itu tambahan saja sih sedikit dari catatan-catatan yang sudah ada. Begitu saya rasa Bapak Ibu semuanya gitu. Ya, terima kasih. Ini nanti